Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Adapun manfaat pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, melibatkan masyarakat lokal dan memberi mereka imbalan, pekerjaan langsung, penghasilan, dan pendidikan. Yang kedua, mempertahankan fungsi dan keragaman sistem sambil memberikan berbagai manfaat ekonomi. Yang terakhir, mempromosikan diversifikasi produk hutan, termasuk produk hutan non-kayu atau NWFBS. Dampak positif kegiatan pariwisata diantaranya yaitu 1. Pariwisata menarik banyak investasi ke suatu daerah untuk membangun sarana dan prasarana penunjang wisata. 2. Pariwisata membuka lapangan kerja luas bagi banyak penduduk lokal. 3. Pendapatan daerah dari pajak wisata dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, dan lainnya. 4. Membantu melestarikan kebudayaan daerah dan Nusantara. 5. Sebagai sarana promosi negara di dunia internasional. 6. Negara mendapatkan banyak devisa bagi para wisatawan mancanegara yang datang. Dampak negatif kegiatan pariwisata sebagai berikut. 1. Perubahan sosial. 2. Globalisasi dan penghancur pelestarian dan warisan. 3. Standarisasi dan komersialisasi. 4. Terjadi bentrokan budaya. 5. Meningkatkan kejahatan, perjudian, dan perilaku moral. 6. Pekerjaan hanya berdasarkan musim libur dan membuat pendapatan pekerjaan menurun. 7. Berdampak buruk terhadap alam sekitar seperti terjadinya penebangan pohon secara liar guna membuka lahan pariwisata. 8. Terlalu ramai dan menimbulkan kemacetan. Potensi pariwisata Indonesia. Yang pertama ada wisata alam. Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik alami maupun setelah adanya usaha budidaya. Daya tarik wisata ini berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam, baik di wilayah perairan laut maupun di wilayah daratan. Yang kedua ada wisata budaya. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau ke luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup, serta kebudayaan dan seni. Contoh objek wisata budaya adalah situs purbakala dan budaya, museum, dan perkampungan tradisional. Dan yang terakhir ada wisata buatan. Wisata buatan adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Wisata buatan mencakup wisata MICA, wisata olahraga, dan wisata terintegrasi. Analisis kegiatan pariwisata dengan prinsip berkelanjutan, yaitu kegiatan pariwisata harus menggunakan sumber daya berkelanjutan karena kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui secara berlebihan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional, agar sumber daya pariwisata selalu bernilai dari generasi ke generasi dan keseimbangan antara manfaat ekonomi, kelestarian lingkungan alam, dan nilai sosial budaya selalu terjaga. Manfaat pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan diantaranya yaitu: pertama, menjamin keseimbangan lingkungan pada objek wisata yang menjamin kelestarian lingkungan alam dan budaya setempat. Kedua, meningkatkan rasa cinta atau peduli masyarakat terhadap lingkungan. Ketiga, meningkatkan devisa negara dari jumlah kunjungan wisatawan asing. Keempat, memperluas lapangan kerja yang berorientasi pada faktor pendukung pariwisata. Kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerima pajak bagi pemerintah daerah. Keenam, mendorong pembangunan daerah menunjang kegiatan wisata.
Persebaran beberapa objek wisata di Indonesia. Yang pertama ada di Sumatera, yaitu Taman Nasional Gunung Leser. Yang kedua ada di Jawa, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Yang ketiga ada di Bali, yaitu Pantai Kuta. Yang keempat ada di Kalimantan, yaitu Pantai Pasir Panjang. Yang kelima ada di Nusa Tenggara, yaitu Gunung Tambora. Dan terakhir ada di Papua, yaitu di Danau Sentani.